Teman, selamat sore. Hari ini kita akan lanjutkan kembali belajar Solidity ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang jenis variabel dan tipe values yang ada di Solidity. Ya, masih di workspace YouTube ya. Saya buat sebuah kontrak baru ya, yaitu variabel variabel dan types ya. Dot Solidity. Oke. Oke, seperti biasa saya aktifkan pakai Pragma ya, Solidity. Nah, di sini versinya lebih dari 0.6.0 saja ya, saya pakai ini. Ataupun kalau teman-teman lihat di sini boleh diaktifkan seperti ini ya. Misalnya Pragma yang sekarang adalah versi ini, boleh teman-teman copy saja kalau males gitu ya. Oke, saya nonaktifkan ini. Oke. Sekarang saya buat sebuah kontrak ya. Kontrak baru namanya adalah variable types. Ya, sesuaikan dengan namanya. Nah, di Solidity kita bisa menambahkan jenis variabel yang sifatnya state dan lokal. Nah, kalau state variable itu adalah sebuah variabel yang dia itu bisa kita gunakan ya secara permanen untuk dalam penyimpanan nilainya. Dalam penyimpanan kontraknya itu dia nilainya akan disimpan secara permanen. Sebagai contoh, saya akan menyimpan salah satu variabel pakai uInteger yaitu sum gitu ya. Nah, ini disebut dengan state ya. State variable. Nah, maksudnya disimpan secara permanen adalah ketika kita misalnya kalau bahasa pemrograman lain ya, misalnya PHP gitu ya. Untuk menyimpan sebuah data kan kita harus terhubung dulu dengan MySQL dan PHP-nya ya untuk menyimpan datanya di database gitu ya. Dan kita membutuhkan yang namanya koneksi.php. Nah, kalau di Solidity tuh kita tidak perlu, teman-teman. Kita cukup mendefinisikan ada state variabelnya ya. Dan dia harus ditaruh di dalam di luar fungsi-fungsi yang lain. Nah, sebagai contoh kita akan menyimpan data penjumlahan itu dengan uInteger sum. Kalau di sini kita tahu bahwa ada uInteger dan integer ya. Kalau uInteger itu unsigned integer, maksud dia tidak mendukung negatif. Bilangan bulatnya tidak bisa di gitu, minus gitu ya. Tapi kalau integer itu dia bisa minus gitu ya. Nah, untuk dalam Solidity dia sebetulnya kita akan pahami dulu ada beberapa jenis access modifier nih teman-teman ya. Ada yang sifatnya public, ada yang sifat privat, ada yang sifatnya internal dan eksternal ya. Nah, kalau teman-teman pernah belajar Java gitu ya, pasti kenal lah dengan modifier-modifier seperti itu. Sebetulnya konsepnya sama. Ya kalau public ya berarti bisa diakses secara umum gitu ya, privat ya hanya bisa digunakan secara privat dalam si kontrak tersebut. Namun dia tidak bisa diwariskan oleh kontrak lain gitu ya, hanya bisa diakses oleh kontrak itu sendiri. Lalu ada kalau internal itu dia bisa diwariskan tapi tidak bisa diakses oleh elemen eksternal. Dan kalau yang eksternal itu tidak dapat diwariskan tapi hanya dapat diakses. Nah, itu mungkin sedikit membingungkan, tapi teman-teman kalau nanti kita akan lanjutkan belajarnya itu kita akan memahami sendiri. Nah, untuk deklarasi variabel ini ya, teman-teman, itu biasanya kita harus dimulai dengan tipe data dulu. Nah, tipe datanya di sini misalnya saya menggunakan uInteger gitu ya. Lalu kita ikuti dengan pengubah aksesnya, harusnya di sini ada misalnya ini dapat public ya. Public gitu ya. Nah, ini akses modifiernya itu lalu diikuti dengan nama variabelnya. Saya nama variabelnya sum. Nah, ketika saya tidak memasukkan ini ya, tidak masukkan public, berarti dia akan secara otomatis dianggap sebagai variabel yang akses modifiernya adalah privat. Nah, kita juga telah belajar tadi state ya, variabel state bahwa dia akan tersimpan secara permanen di kontrak tersebut. Tapi juga ada variabel yang sifatnya lokal ya. Nah, lokal gitu ya. Lokal variabel. Nah, lokal variabel ini sering kita jumpai pada fungsi-fungsi di smart contract ya. Sebagai contoh, saya tambahkan sebuah function untuk menambahkan dua buah variabel sehingga nanti kita akan mengubah isi dari sum. Jadi saya buat fungsi tambah di mana karena di sini saya ingin mengubah ini, jadi karena sama-sama uInteger jadi sama ya, integer 1, lalu parameter kedua yaitu uInteger nomor 2. Nah, fungsi ini saya buat sifatnya akses modifiernya public ya. Nah, seperti ini.
Nah, disinilah local variable ini ya. Di sini ya ditentukan di local variable ini. Ya, sementara saya karena local variable berarti nilainya tersimpan sementara, jadi saya buat nama temporary ya, di mana nilai temporary ini adalah nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 2 dari mana? Nomor 1 dari mana? Dari sini. Oke. Nah, lalu si sumnya sekarang nilainya adalah dari temporary atau hasil dari penjumlahan antara nomor 1 dan nomor 2 seperti ini. Oke ya, seperti ini ya. Oke. Oke. Lalu saya juga buat fungsi lain, function untuk menampilkan misalnya get hasil ya. Get hasil sifatnya public ya. Kemudian dia akan nge-view nge-return ya. Return tipe datanya sama ya, integer juga. Nah, karena saya akan menampilkan data sum jadi ini juga ya. Oke, lalu saya return sumnya. Oke. Seperti ini ya. Oke, kemudian saya compile ya. Nah, ini kalau bisa pakai yang terbaru ya di atas. Lalu saya compile. Nah, kalau sudah berhasil seperti ini ya, sudah berhasil. Mungkin ini ada sedikit warning, tapi tidak apa-apa. Kalau kita cek di sini, oke, saya tambahkan akun ini, saya deploykan ke salah satu akun. Nah, di kontraknya. Nah, misalnya di sini ada kita minta nomor 1, nomor 2, misalnya 5,3 gitu ya. Kita tambah gitu ya. Ini terproses lalu get hasil. Hasilnya adalah 8. Nah, ini contoh implementasi dari state variable dan local variable. Jadi nilai sum ini sekarang udah terbaca nilainya adalah 8, nilai dari si sum ini. Nah, si variabel lokal nih teman-teman ya, variabel lokal ini adalah variabel yang sering digunakan atau dia tidak bisa diakses dari luar dan biasanya kita sering tempatkan di fungsi-fungsi seperti ini ya teman-teman ya. Oke, dan variabel ini ada beberapa jenis ya, ada beberapa jenis yang sering kita gunakan ya di variabel ini, antara lain ada Boolean. Oke, saya buat kontrak lagi satu ya di sini. Oke, biar teman-teman bisa bahwa satu file Solidity bisa multiple kontrak ya ternyata ya. Lalu saya buat types. Oke, saya buat kontrak dengan nama types di sini ya. Oke, saya ataskan. Oke, kontrak types. Dan kita kenal ada juga yang pertama adalah boolean ya. Sering kita untuk mendapatkan hasil nilai true and false. Misalnya sifatnya public ya, biar nanti muncul di kontraknya. Lalu misalnya valid itu saya berikan nilai true gitu. Nah, ini untuk boolean. Lalu ada juga bilangan bulat ya. Kita bisa gunakan integer gini. Integer itu sampai 256 panjangnya. Nah, misalnya saya gunakan integer berapa nih? Integer 32 gitu ya. Berarti memang batasnya 32. Misalnya public gitu ya. Public. Nah, ya, nilainya adalah 32 gitu. Lalu untuk integer itu misalnya saya juga buat public, nilainya adalah 10. 1 gitu ya. Jadi karena si Solidity ini hanya mendukung nilai bilangan bulat, yaitu integer dan uinteger. Kalau uinteger adalah dia tidak bisa ditambahkan minus, tapi kalau integer itu bisa jadi minus seperti ini. Nah, seperti ini ya. Karena integer itu bisa minus, tapi kalau uinteger itu tidak bisa minus. Lalu kalau misalnya saya tambahkan uinteger 32 gitu ya, misalnya untuk sebuah public gitu ya, public UI data misalnya nilainya adalah seperti ini 501 gitu ya, misalnya 2019 misalnya. Oke, ini kurang ya. Oke. Oke, sekarang 2021 ya, 2021. Oke, kalau kita coba kita deploy di sini. Oke, kita deploy, compile ya variabelnya. Oke, ini ada salah ya, integer 32. Oke, ini ada publik. Oh, saya belum berikan namanya ya, sorry ya. Angkaku. Nah, di sini lalu angkamu ya. Oke, seperti ini ya. Saya compile lagi sini. Lalu kita cek ya yang
types ya. Ini ada kontraknya. Kontrak yang type saya deploy untuk masih dengan akun yang sama, lalu saya deploy. Oke, di sini ada types. Nah, teman-teman, kalau kita cek di sini valid gitu, dia akan mengembalikan nilai true UI data. Nah, ini walaupun kita tulis 5_01_2021, dia akan tetap terbaca seperti ini ya. Dia jadi gabung. Lalu angkamu 1, lalu untuk yang integer itu minusnya kebaca. Nah, itu perbedaan antara integer dan integer. Ini untuk bilangan bulat ya. Lalu kita juga kenal dengan fixed point ya. Fixed point number ya, karena kita sering pakai. Nah, walaupun di Solidity ini sebetulnya fixed point number ini tidak didukung sepenuhnya oleh Solidity, tapi kita bisa deklarasikan sendiri atau kita bisa custom gitu ya. Nah, sebagai contoh di contract types ini, di contract types itu saya tambahkan ya, misalnya ada sebuah integer 8 gitu ya, misalnya untuk hasil ya, result. Nah, jadi sifatnya state ya, state, lalu saya buat sebuah function ya, function tambah lagi gini, sifatnya public ya, sifatnya public gini. Oke, jadi di sini saya akan jadikan state variabelnya, resultnya adalah 3 dibagi 5 gitu, misalnya seperti ini. Dan dia float gitu ya. Kalau kita coba deploy gitu ya di sini ya, oke, tik gitu. Nah, ini akan muncul error. Nah, karena apa? Nah, type error, tipe rasional 3 bagi 5 itu tidak implicitly convertible to expected type integer. Karena apa? Di sini integer. Karena memang si Solidity hanya mendukung bilangan bulat, tidak bisa mendukung bilangan yang sifatnya float. Oleh karena itu, kita bisa ngerubahnya ya. Boleh saja bilangannya float, tapi harus ini menggabungkan. Misalnya di sini 3.5 kan float tuh, tambah 1.5 gini. Nah, misalnya seperti itu saya compile. Nah, ini bisa ya. Kemudian kalau kita cek di sini ya, di sini kemudian saya kontrak yang ini, kemudian variable terus saya deploy lagi, kemudian kita cek di sini, oke, mana tuh, tambah ya, jadi di sini tidak error. Karena apa? Jadi tidak error karena 3.5 ditambah 1.5 itu hasilnya akan menjadi 5, itu akan menjadi bilangan bulat, itu tidak akan error. Oleh karena itu ya teman-teman, pastikan kita tidak menggunakan float untuk hasil akhirnya. Nah, jadi seperti itu ya kalau yang di Solidity. Lalu di Solidity juga bisa mendukung yang namanya itu adalah byte ya dan string ya. Kalau byte ini sering digunakan untuk ini ya, byte sampai 32 ya. Byte itu sering digunakan untuk menghimpun karakter yang sifat ukurannya tetap. Nah, jadi panjang byte-nya ini adalah kalau di byte ini mendukung 1 sampai 32 ya. 1 sampai 32. Nah, jika kita ingin menyimpan panjang lebih dari itu, kita bisa gunakan variabel tipenya string. Jadi nanti panjangnya sifatnya lebih dinamis. Namun teman-teman, keuntungan dari byte ini, dia itu akan memakan sedikit gasnya. Jadi ketika nanti di compile itu gasnya itu jadi lebih sedikit. Jadi lebih baik kalau memang datanya sudah tetap, kita pastikan gunakan byte saja ya, tidak string. Karena string memang lebih makan banyak gas gitu. Oke, untuk byte, misalnya contohnya kita bisa tambahkan byte ya. Byte 1 misalnya adalah huruf A gitu ya misalnya. Byte 1 huruf gitu. Misalnya kita definisikan dengan A gitu ya misalnya. A gitu. Oke, seperti ini. Tapi kalau string ya, di sini string itu misalnya kalimat ya, karena memang panjang misalnya ini adalah data string. Nah, ini juga bisa digunakan karena mungkin saja nanti kita menggunakan smart contract untuk menyimpan teks gitu ya. Jadi kita bisa gunakan. Nah, contohnya. Nah, di sini kita kenal dengan byte ya. Jadi kalau kita coba compile ya di sini sifatnya public ya. Saya gunakan public biar nanti kebaca ya publicnya, public ya. Kemudian saya compile. Oke, sudah di compile. Lalu saya deploy lagi. Nah, sekarang
yang terbaru di sini mana huruf. Nah, dia jadi byte 1 ya, 0 kali 4 1 gitu ya. Kalau kalimat gitu ya. Nah, dia akan membaca data string gitu. Itu tentang byte dan string. Satu lagi ada local variable ya, local variable bukan state ya. Itu namanya enum ya. Enum. Nah, enum itu ada sebuah cara untuk membuat tipe yang bisa ditentukan oleh pengguna nih teman-teman. Jadi bisa digunakan untuk menetapkan nama ke konstanta integral. Karena apa? Karena kalau kita pakai konstanta integral itu akan mudah dibaca dan dipelihara. Jadi opsi dari enum ini akan dibekali oleh nilai integer hasilnya. Dan dimulai dari unsigned itu dimulai dari angka ke 0. Nah, sebagai contoh, saya buat nggak di sini ya, saya buat di sini lagi kontrak baru. Ya, saya buat kontrak baru, ya, kontrak enum saya, misalnya, saya buat sebuah kontrak baru nama enum saya. Oke, saya buat enum baru. Oke, di sini saya akan tambahkan di enumnya, itu misalnya ada enum gitu ya, week gitu ya, untuk week gitu ya. Misalnya isinya adalah apa? Isinya, ya ini dimulai dari kurung buka kurung tutup ya teman-teman ya. Misalnya ada hari Monday, misalnya Tuesday gitu ya. Lalu Wednesday, ada Thursday gitu ya, ada Friday, lalu ada Saturday misalnya, terus ada Sunday. Atau mungkin kita ganti dengan misalnya kalau tidak mau seperti ini ya kita misalnya job gitu ya. Misalnya kita ganti dengan programmer gitu ya, misalnya analis gitu, ada security gitu ya. Misalnya kita punya data enum seperti ini. Lalu saya buat function untuk mendefinisikan nilai konstanta integralnya. Nah, jadi get enum. Ya, get enum. Lalu saya buat public enumnya ya. Lalu dia akan nge-return ya, nge-return apa? Nge-return nilai enumnya, nama enumnya yaitu job gini. Oke, saya curly bracket lalu dia akan kita gunakan untuk nge-return ya, return konstanta integral dari si enum. Misalnya adalah job dot apa misalnya analis. Oke, seperti ini ya. Oke, kita coba kita jalankan kontraknya di sini ya, pakai compiler terbaru. Lalu saya compile, oke berhasil. Lalu kita cek di sini ya. Oke, kita deploy kontraknya masih di akun yang sama ya di sini. Kita deploy. Mungkin yang enum saya ya di deploy. Nah, di sini enum saya sudah aktif. Nah, kalau saya get enum, maka dia akan mengembalikan uinteger 8 1. Nah, karena 1 itu dari mana? 1 kita karena enum itu mulai dari 0, 1 dan 2. Nah, sekarang analis itu berada di 1. Nah, itu jadi dia akan mengembalikan konstanta integral. Nah, kita bisa menggunakan hal-hal seperti itu ya, teman-teman. Bentuk variabel dan tipe data atau values ya yang ada di smart contract Solidity. Jadi ini cukup panjang ya teman-teman, ternyata bahas variabel dan types-nya di variabel. Nah, setelah ini mungkin kita akan bahas tentang ini ya, function dan address di Solidity di materi selanjutnya. Oke, jadi saya rasa cukup ya teman-teman belajar tentang variabel dan types-nya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video seri blockchain Solidity berikutnya. Terima kasih.